kuliah strategi pembelajaran. Nah, sebelumnya izin perkenalan diri, nama saya Berliana Rahma Salsabila dengan NIM 015. Saya Syafir Octavian dengan NIM 014. Dan saya Ariano Bagus Pratama dengan NIM 022. Ya, jadi kelompok kami di sini akan memaparkan materi tentang rangkaian listrik. Di sini sebelum kita masuk ke materi rangkaian listrik, teman-teman. Nah, ini sebelumnya saya mau ngajak teman-teman buat mengerjakan pretest dulu nih. Mungkin bisa disiapkan dulu HP-nya. Baik teman-teman, di sini kita akan memulai pembahasan kita yaitu mengulas materi tentang materi rangkaian listrik. Nah, di sini dalam rangkaian listrik kita mempunyai sikat ya. Dalam rangkaian listrik kita ada dua jenis macam rangkaian listrik, yaitu rangkaian paralel dan rangkaian seri. Nah, untuk pembahasan sendiri, rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara sebelahan. Menurut seperti gambar di sini, rangkaian seri merupakan rangkaian yang posisi lampunya bersebelahan, seperti di contoh. Nah, berikut adalah contoh sederhana penerapan rangkaian listrik seri. Contoh yang pertama, lampu hias Natal model lama yang wajib. Di sini contoh yang paling sederhana dalam rangkaian seri ialah lampu hias dalam hiasan di pohon Natal. Itu biasanya rangkaiannya seri, satu lampu di satu komponen itu ada beberapa banyak lampu, dan itu rangkaiannya merupakan rangkaian seri. Terus yang kedua ada lampu TL berlem atau yang bisa disebut lampu neon. Nah, lampu neon itu semacam lampu yang panjang. Nah, terus contoh yang ketiga, di dalam setrika listrik. Nah, di dalam setrika listrik itu ada rangkaian seri dengan diameter, digital, temperatur, kanal. Untuk demikian juga contoh lainnya adalah kulkas. Dan selanjutnya yang contoh nomor 4, saklar atau switch merupakan penerapan dari rangkaian seri yang di dalamnya ada sebuah beban untuk memutuskan arus yang masuk. Berikut untuk rumus dari rangkaian seri sendiri, yaitu rumus kuota arus I sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3, sama dengan 4, sama dengan I. Untuk rumus tegangan sendiri ialah V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4. Untuk rumus hambatan itu R sama dengan R1, R2 tambah R3 tambah R4. Oke, untuk selanjutnya adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat. Oke, kalian bisa
lihat gambar di sini dalam rangkaian paralel meletakkan bola lampu secara bertingkat, yaitu seperti di sini. Untuk contoh paling sederhananya penerapan rangkaian listrik paralel dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, distribusi listrik PLN ke rumah-rumah. Biasanya di rumah-rumah kan ada instalasi listrik. Nah, itu biasanya memakai rangkaian paralel. Untuk contoh kedua, stop kontak merupakan rangkaian paralel. Nah, ini stop kontak yang biasanya buat ngopi-ngopi nih, yang biasanya ngopi pakai colokan stop kontak, biasanya pakai CS untuk game buat lama. Nah, untuk rumus rangkaian paralel sendiri, rumus kuat arus yaitu R I sama dengan I1 ditambah I2 tambah I3 tambah I4 tambah I. Untuk rumus tegangan V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dengan V4. Rumus hambatan R1 sama dengan R1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah 1 per R4. Nah, di sini teman-teman selanjutnya ini akan saya lanjutkan penjelasan dari. Nah, teman-teman di sini selanjutnya mungkin tadi kan masih kayak penjelasan materi ya. Nah, ini tuh pakai video biar mungkin teman-teman bisa lebih memahami lagi. Ini jalan ya, karena ini pakai video. Nah, jadi selanjutnya di sini ada rangkaian listrik terbuka. Kenapa kok terbuka? Karena yang berwarna merah itu saklar. Jadi saklar itu bisa terbuka, bisa tertutup. Kalau terbuka tidak bisa, arus itu tidak bisa mengalir. Jadi sumbernya baterai ini tidak bisa mengalir ke lampu, lalu jadi tidak berjalan, jadi tidak bisa menghasilkan energi listrik. Nah, di sini selanjutnya rangkaian listrik tertutup. Kalau tertutup, arusnya bisa dari sumber bisa mengalirkan ke lampu lalu kembali lagi ke sumber, jadi bisa menghasilkan listrik karena saklarnya dalam kondisi tertutup. Nah, selanjutnya ini ada kekurangan dari rangkaian listrik. Baik, di sini mari sebelum memulai simulasi kita buka dulu link yang sudah ada pada PowerPoint. Habis itu kita buka di Chrome, lalu masuk ke lab. Labnya di sini saya pakai lab yang DC ya. Nah, pertama-tama kita mau mensimulasikan mengukur arus menggunakan rangkaian. Pertama kita siapkan, di sini ada baterainya kita beri 12 volt saja. Kita beri 12 volt. Nah, sudah. Setelah itu kita siapkan beberapa resistor. Nah, saya di sini pakai 3 resistor. Nah, kita beri masing-masing resistor sebesar bebas ya, kalian mau kasih berapa.
Di sini saya pakai 17 ohm. Lalu yang bawah kita beri misalnya 31 ohm. Lalu yang atas kita beri 9 ohm saja. Sudah. Setelah itu kita hubungkan resistor ini menggunakan kabel. Nah, jadi nanti gambar rangkaiannya seperti ini. Ini jadi eh, posisi yang hitam ini posisi baterai plus, kemudian yang kuning ini posisi negatif. Nah, untuk mengukur arus kita di sini menggunakan ampermeter. Saya pakai ampermeter ini. Nah, ini kita misalkan ukur ampermeternya di sini. Lah, ini kita hubungkan ke sini. Atau jangan pakai ini, coba kita pakai yang ini aja. Nah, ini kita bisa ukur berapa arusnya. Di sini terlihat arusnya sebesar 0,21 ampere semua pada rangkaian seri. Kenapa? Karena pada rangkaian seri itu arusnya sama. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kalau kita mau membuat rangkaian paralel. Untuk membuat rangkaian paralel, di sini saya anggap sama lah ya. Coba baterainya saya beri 11 volt saja. Lalu di sini saya beri resistor lagi. Coba ini saya beri 20 ohm yang atas. Yang atas kita ganti 20 ohm. Kemudian yang bawah coba beri 25 ohm. Kemudian saya beri resistor lagi yang atas sebesar 30 ohm. Kita rapikan, kita tinggal rapikan saja. Dan saya beri baterai lagi. Ini saya beri baterai 11 volt saja. Lalu kita hubungkan masing-masing. Jadi nanti gambaran. Lalu kita coba ukur tegangannya menggunakan voltmeter. Kalau mau mengukur tegangan, kita mengukurnya secara paralel ya. Jadi yang merah ini biasanya yang plus, yang ini biasanya yang minus. Kebalik, berarti yang hitam yang plus, yang merah yang minus. Nah, di sini kita bisa tahu tegangannya sebesar 3,57 volt pada resistor 30 ohm. Nah, baik, sekian dari simulasi saya. Terima kasih.
Ya mungkin dari sini penjelasan dari kami mengenai simulasi rangkaian listrik. Mungkin ada yang ditanyakan, bisa angkat tangan. Saya Pak Ya, dari Mbak siapa? Ikin. Ya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah dari materi yang tadi, gimana sih cara kita buat mengukur tegangan? Baik, untuk cara mengukur tegangan sendiri, pertama kita harus menyiapkan voltmeter. Voltmeter ini kabel yang merah itu kan biasanya kan yang positif itu dihubungkan dengan resistor yang positif, lalu yang kabel hitam yang negatif itu ya itu disambungkan ke resistor yang negatif. Jadi untuk mengukur tegangan sendiri yaitu dengan cara parameter. Jadi seperti itu Pak. Apakah ada yang kurang jelas? Sudah jelas, terima kasih Pak. Baik, terima kasih kembali. Gantian, ada lagi. Ada lagi. Tapi jelas kok sing Eri, Oh kan takon pasaran jelas ta. iki kan wis tak tegangan ya. Kita tahu sing halus. Kan tegangan. harus kan dia menggunakan ampermeter. Kan ngene. Berarti apa sih ya? Iya. Iya soalnya kok pas presentasiku awalnya Arya, aku Satrio, jadi sesi tanya jawab aku nak Satrio. Berarti saya ini senang tegangan. Terus baru awak ngomong mana yang ditanya lagi. Baik. Mau dipindah. Iya. Baik, dari sini mungkin ada yang ditanyakan lagi. Saya Pak. Oh iya, dari Mas siapa? Perkenalkan nama saya Awan. Izin bertanya, tadi kan untuk mengukur tegangan dilakukan secara manual. Nah, kalau untuk mengukur arus itu bagaimana? Baik, kalau mengukur tegangan kita menyusunnya dengan parameter. Tapi kalau arus kita ukur secara seri. Beda ya sama yang bukan. Kalau mengukur arus kita menggunakan alat namanya itu ampermeter. Ampermeter di sini disusun secara seri. Jadi ketika resistor itu dihubungkan, maka nantinya ampermeter dan arus masuk itu dihubungkan secara seri. Jadi ketika arus masuk dihubungkan ke ampermeter positif, keluar ke negatif, habis itu ampermeter yang negatif nantinya masuk ke resistor. Jadi cara mengukur arus itu seperti itu.